الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شوالا رحمة ومباركا شفاعة وكرامة عيدا وسعيدا للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا، والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى نبينا الأمير فانا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال المقدحم. يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebelumnya mari bersama kita bacakan Fatihah untuk muallif hadzal kitab, dan mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. على هذه النية ولكل صالح بالقبول والمقبول وبتمام كل سؤال ومأمول بجاه الرسول بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دافعة كل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولتلاميذنا ولجامعاتنا ولمشايخنا وأستاذنا والمعلم وصلى الله عليه هذا الكتاب
الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي نفعنا الله بعلومه وأسراره وأنواره في الدارين شعر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. الحمد لله جعلنا الله وإياكم من العائدين الفائزين كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم taqabbal ya karim. Dalam suasana Syawal yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rahmat, berkah, istiqamah pada kita semuanya. Dengan sama-sama kita meluangkan waktu hadir di majelis ilmu yang mulia setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari pagi ini menjadi rahmat, berkah buat kita semuanya dan merupakan ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan sampai pagi hari ini. Sampai pagi hari ini Allah masih berikan kita nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan lainnya akan terlimpah dan tercurah pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat, rahmat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, juga mudah-mudahan tentu kepada kita umat yang senantiasa mengharapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikrin Nari wal Jannah setelah beberapa waktu kita break. Sebenarnya pengajian nggak break kak saya? Sayangnya aja nggak hadir ya. Ramadan tetap jalan, Pak Kaswadi ngingetin terus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian Al-Babul Ishrun fi dzikri sur wal ba'ts wal hashr. Utawi iki ikubat kang kaping 20 ing dalam nuturaken asur sangkakala wal ba'thi lan kebangkitan wal hasyri dan masa penggiringan manusia. I'lam urwa sapa sira anna Israfil alaihi salam ing setuhne utai malaikat Israfil alaihi iku tetep ing atase malaikat Israfil assalamu tu keselamatan iku sahibul qarni, yaiku malaikat kang nduweni trompet. Wa khalaqalan dadi akan sapa Allah taala Gusti Allah taala al-lauha ing papan al-mahfuz kang den raksa, yaiku lauhil mahfuz min durratin saking intan bayadha kang putih. Tulu kang utawi dawane malaikat Israfil iku ma barang baina samai kang ing dalam antarne langit wal ardi lan bumi sab'a marratin pitung pira-pira balen. Wa 'allaqahu bil 'arsy lan gantungaken sapa Gusti Allah ing lauhil mahfuz bil 'arsy kelawan 'arsy maktubin kang kecatet fi ing dalam 'arsy ma huwa kainun ma barang huwa yaiku ma kainun kang bakal tetep ila yaumil kiamati tumeka maring dinane kiamat. Wali Israfil
Wali Israfilan iku kadue malaikat Israfil arba'atu ajnihatin utawi papat piro-piro sayap. Janahun utawi sayap kang sijine iku bil masyriki kelawan tanah masyrik di timur. Wa janahun bil maghribi dan utawi sayap kang sejene bil maghribi ing tanah maghribi, yaitu di barat. Wa janahun yasturuhu dan utawi sayap kang sejene iku yasturu nutupi apa janah ing malaikat Israfil. Wa janahun yutab wa janahun yu'tabihi ra'suhu lan utawi sayap kang sejene nutupi kelawan sayap ra'sahu ing endase ing rambute wa wajhuhu wa wajhahu ing raine malaikat Israfil. Wa wajhuhu lan utai raine malaikat Israfil iku musfarrun kang kuning min khasyatillahi saking wedi maring Gusti Allah taala. Wis dulu dah. Pada bengong. Bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-20 ini menjelaskan, menerangkan tentang sangkakala hari kiamat, tentang tiupan hari kiamat, tentang kebangkitan dan tentang giringnya manusia nanti di padang mahsyar. Wa nufikha fis suri fa fazi'a man fis samawati wal ardh. Dan ketika ditiupkan sangkakala hari kiamat oleh malaikat Israfil, maka semua makhluk yang ada di muka bumi ini kaget dan hancur leburlah semuanya. Itulah sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka man qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Manusia berterbangan seperti anai-anai gunung hancur lebur. Wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung saling beraduk. Wa biharu fujirat, wa idzal biharu fujirat, ketika lautan saling bergelombang. Semua beradu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, di mana ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insan ma laha, manusia bertanya ma laha, ini ada apa? Seperti kemarin sore ada peristiwa gempa ya. Berasa nggak Pak? Nggak berasa ya? Ya, mungkin dikit kita dapatnya. Ya, di Jakarta juga terasa, sebagian Tangerang juga berasa, di Bogor terasa. Begitu ketika Allah goncang-gancingkan bumi dengan goncangan yang dahsyat. Wa qalal insan ma laha, manusia berteriak, malah ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Itulah kemudian yang terjadi ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Peristiwa Allah yang menjelaskan tentang hari kiamat banyak. Al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka man haqqah. Banyak peristiwanya. Maka difirmankan Allah Subhanahu wa taala, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Sungguhnya peristiwa hari kiamat itu peristiwa yang pasti terjadi adanya. Dia akan datang
wa anna allaha yab'atsu man fil qubur, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka yang berada di dalam kubur. Kalau surah Yasin yang biasa kita baca, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Minal ajdathi ay minal quburi ila rabbihim yansilun ay yarji'un. Dan ketika ditiupkan sangkakala daripada kebangkitan al-ba'ts manusia yang berada di alam kubur, minal ajdathi ila rabbihim yansilun ay ila rabbihim yarji'un, maka semua makhluk yang berada di alam kubur dia akan dibangkitkan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat manusia dibangkitkan, maka thalathatun tusafihuhumul malaikah, ada 3 orang nanti yauma yukhrajuna min kuburihim, 3 orang yang akan bersalaman dengan malaikat. Yauma yukhrajuna min kuburihim, pada hari dibangkitkan dari dalam kuburnya. Jadi manusia begitu dibangkitkan, dia akan dibangkitkan di tempat di mana dia dibangkitkan. Ini kita tinggal di Villa Ilham ini, di Blok Arafah. Ketika peristiwa kiamat, entah kita kelempar kemana. Mungkin kita kelempar sampai ke Jawa, Semarang mungkin. Wallahu alam, nggak ada yang tahu. Pada saat kita dibangkitkan, maka kita akan dibangkitkan di tempat kita berada saat itu. Berdiri selama 40 sana, selama 40 tahun dalam keadaan berdiri iryanan, telanjang dan tidak memakai alas kaki. Nah, pembahasan nanti ada di bab Khamsun warma'un, bab yang ke-25 nanti. Bahkan berdiri di tempat kita dibangkitkan, dan ada 3 orang yang disalami oleh malaikat, diberikan jabat tangan oleh malaikat. Siapa? Asy-syuhada, yaitu orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di peristiwa banyak syahid syuhada yang wafat di Palestina itu dikirim gambar di mana ada seorang imam muda yang syahid terkena bom. Itu orang-orang berebut memegang tubuhnya, kan dari tubuhnya tercium bau wangi. Mereka ingin merasakan agar tubuh wangi syahid ini juga bisa nempel di tangannya. Subhanallah ya. Jadi kalau Allah sudah tentukan kemuliaannya, sejak wafatnya sudah Allah tentukan kemuliaan nanti bagi orang yang Allah kehendaki. Yang kedua adalah orang yang meninggal dunia hina shaumi syahri Ramadan, ketika meninggal dunia dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Kita udah kelewat, nunggu Ramadan tahun depan kalau Allah kasih berkah panjang umur kita. Amin ya rabbal alamin. Masih ada satu harapan kalau pengen meninggal cepat, disalamin malaikat, yaitu orang yang berpuasa hina shaumi Arafata, meninggal dunia dia ketika dalam keadaan berpuasa hari Arafah. Tapi jangan minta mati, Pak, tak boleh. Ya Allah, saya pengen meninggal dunia, pengen mati entar dah di hari Arafah, tak boleh. Entar mah kullu nafsin dha'iqatul maut, kematian pasti datang pada kita, enggak usah dipinta. Tidak perlu merengek-rengek meminta kematian, karena kematian menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala
yang kita minta adalah diberikan sehat, berkah, panjang umur untuk meningkatkan kualitas amal, menjemput kematian. Nah, nanti ketika dibangkitkan, yauma yukhrajuna min kuburihim, pada hari dikeluarkan dari kubur-kubur mereka, maka 3 orang ini akan mendapatkan salam dari malaikat. Tusafihuhumul malaika, malaikat akan menjabat tangannya. Dan kita berdiri 40 sana selama 40 tahun sampai nanti kemudian panggilan digiring ke padang mahsyar. Masya Allah, 40 tahun kita antri aja ya, kita antri setengah jam udah ngeliatin jam dulu. Apa ini lama banget. 40 tahun kita berdiri di tempat itu, sehingga ada mereka yang keringatnya menetes sampai ke kakinya, mata kakinya terus sampai ke betisnya, ada yang sampai ke pinggangnya, sampai ke dadanya, sampai ke lehernya, bahkan ada yang mereka yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, semuanya sibuk dengan amal masing-masing. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala kematian, kehancuran, dan sangkakala kebangkitan adalah malaikat Israfil. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Lauhul Mahfuz terbuat daripada intan yang putih, yang dia akan tetap berada di arsy. Wa tuluhu ma bainas sama'i wal ardh sab'a marratin, dan tingginya malaikat di antara langit dan bumi sampai bumi yang ketujuh. Jadi Masya Allah ya, malaikat seperti dijelaskan sebelumnya, malaikat maut, malaikat Israel, malaikat Jibril, cuman memang tidak Allah tampakkan oleh mata kita. Allah tampakkan dengan mata kita yang zahir, tapi kita wajib yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman wajib beriman dengan yang ghaib, sebagaimana kita beriman pada para malaikat yang termaktub di dalam rukun iman. Wali Israfil arba'atu ajnihatin, malaikat Israfil memiliki 4 sayap. Janahun fil masyriqi wa janahun bil maghribi wa janahun yasturuhu wa janahun yu'ta bihi ra'suhu wa wajhuhu ra'suhu. Ada 4 sayap yang dimiliki malaikat Israfil. Sayap yang pertama berada bil masyriqi, luasnya sampai masyrik timur, yang satunya sampai ke barat, yang satunya menutupi tubuhnya, dan yang satunya menutupi rambutnya. Udah saking besarnya itu malaikat. Wa wajhuhu musfarrun min khasyatillahi ta'ala. Wajah malaikat Israfil ini pucat, kuning, pucat wajahnya. Karena apa? Karena min khasyatillah ta'ala, karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantau nih awang-awangan berbayang-bayang. Hah? Ada lagi nih loh kacamata. Dideketin kagak kebaca, dijauhin jauh.
Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kondisi malaikat Israel juga musfarul wujuh. Malaikat Israel pencabut nyawa, wajahnya juga pucat, karena setiap saat dia menyaksikan nyawa manusia yang dicabutnya dengan berbagai macam keadaan dan tingkahnya. Sebagaimana diceritakan bahwa manusia akan dicabut nyawanya sebagaimana keadaan biasa di masa hidupnya. Orang yang biasa berbuat kebaikan maka dia akan diwafatkan dalam keadaan berbuat kebaikan. Orang yang senantiasa bersedekah dia akan diwafatkan dalam keadaan dia senang bersedekah. Orang yang semasa hidupnya biasa melafadzkan zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan berzikir. Banyak kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tadzkirul maut, mengingat kematian, zikrul maut, mengingat kematian. Ada anak-anak kecil yang sedang senang sholawat, anak-anak TPA senang sholawat. Ketika dia sakit dia bersolawat, dia baca sholawat tibil qulub dalam sakitnya masih sholawat. Sampai nafasnya dicabut dia dalam keadaan bersalawat. Subhanallah. Ada seorang ibu yang sudah tua, dia senantiasa tidak melepaskan tasbihnya, zikir. Dalam keadaan matanya malam diinpus juga dia berzikir, sampai kemudian dia menutup matanya, lafadznya yang keluar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak sedikit juga orang yang biasa mabuk matinya lagi mabuk. Orang biasa ngebegal mati dalam keadaan ngebegal. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali. Kalau udah kehilangan titik susah. Titiknya nggak ada titiknya, begitu sampai berhentinya di mana ketemu jalan kalimat pertamanya nih. Sambil nunggu zikir aja Pak, sambil nungguin. Wa baina Jibril wa Israfil 70 hijaban qad wada'a as-sur ala famihi qad wada'a lan teman-teman nyelahaken sapa malaikat Israfil as-sura ing sangkakala ala famihi ing atane cangkeme malaikat Israfil al-aymani kang tengen wa susuri ala famihi fayantadhiru amrallahi ta'ala mata ya'ti fayanfukhu fihi. Dan malaikat Israfil meletakkan sangkakalanya pada mulutnya yang sebelah kanan, wa susur ala famihi. Malaikat Israfil meletakkan trompetnya, sangkakala hari kiamat pada mulutnya dan menanti fayantadiru maka ngenteni sapa malaikat amrallahi ta'ala ing perintahne Gusti Allah taala mata yati alikaya apan bakal teka apa hari kiamat. Fa idzan qadat, dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kepadanya untuk ditiupkan daripada muddatad dunia, masa kehidupan dunia, dan nasur min wajhi Israfil, Allah Subhanahu wa taala akan mendekat
mendekatkan trompet tersebut kepada malaikat Israfil. Jadi semakin dekat masanya, muddatad dunia, masa dunia akan habis, masa dunia ini akan hancur, maka semakin dekat masa dunia, semakin dekat trompet itu ke mulut daripada malaikat Israfil. Cuman kita nggak tahu nih kapan masa dunia ini. Kita hanya baru diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang tanda-tanda hari kiamat. Sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minad dini illa ra'suhu wala minal qur'ani illa darsuhu yu'ammiruna masajidahum wa hum kharabun an dzikrillah wa asyaru ahli dzalika zaman ulama'uhum minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'udu. Nanti akan datang suatu masa kepada manusia la yabqa minal islam illa ismuhu, di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Wala minad dini illa rasmuhu, agama hanya sebagai simbol saja. Wala minal qur'ani illa darsuhu, Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya saja. Ya, agama tinggal simbol, Islam hanya tinggal nama, Al-Qur'an hanya tinggal tulisan saja. Yu'ammiruna masajidahum wa hum kharabun an dzikrillah, mereka akan membangun masjid dengan megah-megahan, membangun masjid dengan kemewahan, besar-besar masjid dibangun, mewah masjid dibangun, wa hum kharabun an dzikrillah, tapi mereka lupa, lalai untuk mengisi masjid tersebut berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyaru ahli dzalika zaman ulama'uhum, dan yang paling buruk kondisi keadaan pada zaman tersebut adalah ulama di antara mereka. Minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'udu, dari mereka keluar fitnah dan pada mereka akan kembali fitnah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wa haula'i alamatul qiyamah, ini tanda-tanda hari kiamat. Dalam sabda yang lain dikatakan sayati alan nasi sanawatun khudda'atun, akan datang nanti pada manusia suatu zaman, suatu kondisi, sanawatun khudda'atun, tahun-tahun penuh tipu daya, tahun-tahun yang bermasalah, tahun-tahun penuh kekacauan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukdzabu fiha as-sadiq. Zaman itu orang yang pembohong dibenarkan dan dianggap benar. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Sementara orang yang benar akan dianggap sebagai pembohong. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan tahun-tahun itu, kata Rasulullah SAW, yang akan diberikan amanah adalah al-kha'in. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, diberikan amanat pada tahun tersebut adalah al-kha'in, para pengkhianat. Ya, wa yukhawwanu fiha al-amin, dan orang yang jujur dia akan dikhianati. Na'udzubillah min dzalik. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, nanti akan berbicara pada tahun tersebut ar-ruwaibidah. Bertanya, siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Qila wa ma ruwaibidah, siapa ruwaibidah? Seorang yang tidak punya kemampuan, orang bodoh yang berbicara tentang persoalan publik, persoalan keumatan, persoalan kemasyarakatan, persoalan umum, diberikan kepada orang-orang yang bodoh. Ar-ruwaibidah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan, idza wusil amru li ghairi ahli fantadir as-sa'ah, ketika perkara diberikan pada orang yang bukan ahlinya,
maka tunggulah daripada saat kehancuran dan datang detik-detiknya hari kiamat. Na'udzubillah min. Itu saja diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Tidak jelaskan kapan tahunnya, tapi hari kiamat akan terjadi yaumul jum'ah pada hari Jumat. Sekarang baru hari apa ini? Hari Ahad ya. Berarti Jumat kemarin udah lewat. Tinggal nunggu Jumat depan. Ya. Kemarin hujannya ngeri juga kemarin tuh. Ya, hujan yang saya dari Balaraja, gelap benar hujan, masya Allah. Mobil jaraknya juga lumayan rapat kemarin itu, masya Allah. Habis itu terdengar gempa di beberapa tempat. Laut sedang tinggi gelombangnya. Kalau mobil itu waduh ngeri. Tapi amannya, oh ya hari Sabtu. Aman, karena Jumat itu peristiwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat, hari Sabtu, oh ya aman. Berarti baru kiamat kecil yang terjadi. Tapi itu kan memberikan peringatan pada kita semuanya. Malaikat Israfil belum niup sangkakala, baru dideketin ke mulutnya. Begitu sudah dekat, fayadummu Israfil ajnihatahu al-arba'ah thumma yanfukhu fis suri. Begitu sudah tentu waktunya, maka malaikat mengumpulkan keempat sayapnya dan kemudian meniupkan sangkakala, dan itulah yang kemudian yang terjadi hancurnya alam jagat raya ini. Waqila yaj'alu malakul maut ahadun kaffaihi tahtal ardi as-sabi'ah wal ukhra fawqa as-sama as-sabi'ah. Dan riwayat yang lain dijelaskan nanti malaikat maut akan menjadikan salah satu sayapnya di bawah bumi yang sampai tembus ketujuh, dan yang lainnya berada di atas langit yang ketujuh, agar semua dipastikan tidak ada makhluk yang ada yang Allah ciptakan yang hidup, baik yang di langit maupun yang di bumi. Fayakhudhu mangkang jukut sapa malaikat Israil arwah malakal maut arwaha ahli sama, ing pira-pira ruhnya ahli sama wa ahli al-ardi arwah wa ahli al-ardi, dan ruhnya penduduk langit dan penduduk bumi. Wala yabqa fil ardi, dan tidak ada yang tetap di muka bumi ini, ya, illa iblis laknatullah alaihi salam, kecuali iblis. Iblis masih tetap ada, ya, di bumi. Jadi belum dihabisin iblis itu. Wala yabqa fis sama, dan masih tetap ada, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail alaihissalam, wa humul ladzina istathnahumullahu ta'ala, dan mereka adalah orang-orang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ketika ditiupkan sangkakala hari kiamat, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard, kaget semuanya, ya, yang di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala alaihi salatu wassalam, inna Allah ta'ala khalaqas sur wa lahu arba'atu syu'ubin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, menciptakan, menjadikan trompet yang memiliki 4 cabang. Syu'ubun minha fil maghrib, wa syu'batun minha fil masyriq, wa syu'batun minha tahtal ardi as-sabi'ah as-sufla, wa syu'batun minha fawqa as-sama'i sabi'atil 'ulya. Dan dari 4 cabang sangkakala tersebut itu, 1 cabang berada di timur dan barat,
satu di timur, satu di barat, satu di bawah bumi, ya, satu di bawah bumi, dan satunya Allah letakkan di atas langit yang 7 dan paling tinggi. Wa fis suri minal abwabi bi'adadil arwah, dan di dalam trompet tersebut minal abwab ada banyak pintu-pintu, bi'adadil arwahi sejumlah ruh yang ada di muka bumi ini. Lubangnya trompet itu ada lubangnya, lubang trompetnya sejumlah ruh arwah yang ada di muka bumi ini. Udah gimana megangnya tuh, ya, saksofon aja udah bingung. Ya Allah, itulah yang kemudian peristiwa yang sangat ditakuti oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi dan setiap makhluk yang Allah ciptakan. Wa fi sab'una baitan wahidun minha, dan di dalam trompet tersebut ada 70 pintu, 70 rumah. Wahidun minha arwahul anbiya, satu rumah adalah ruhnya para nabi, satu rumah lagi ruhnya para malaikat. Wa fi wahidin minha arwahul jin, dan satu lagi daripada rumah tersebut adalah tempat daripada arwahnya para jin, ada juga arwahnya manusia. Wa fi wahidin minha arwahu syayatin, dan juga satu rumah tersebut ada ruhnya para syaitan. Wa fi wahidin minha arwahul hasyarat wal hawami, dan juga ada satu rumah di dalamnya tempat para ruh al-hasyarat, binatang melata, binatang-binatang kecil, juga an-namlah, semut. Ila tamami sab'ina sun'an, sebagaimana sempurna 70 pintu rumah tersebut yang Allah siapkan. Masya Allah. Dan ini adalah yang menunjukkan kepada kita satu peringatan kenapa Al-Imam Syekh Abdul Rahim Al-Qadi ini memberikan gambaran agar apa? Agar memberikan tazkirah kepada kita bahwa suatu saat semua peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa dalam Al-Qur'an dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pengetahuan pada kita dan ibrah untuk kita mempersiapkan waktu di mana kita perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir daripada penjelasan bab yang ke-20 ini adalah hadisnya yang disampaikan oleh Hudzaifah. Qala Hudzaifah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yakunul khalaiq indan nafkhi fis suri, bagaimana keadaan makhluk ketika ditiupkan sangkakala kematian hari kiamat. Qala alaihi salam, ya Hudzaifatu walladhi nafsi biyadi yunfakhu fis suri wa taqumus sa'ah, ditiupkan sangkakala wa taqumus sa'ah, dan peristiwa hari kiamat itu pun terjadi. Warrajulu qad rafa'a luqmatan ila luqmatahu ila famihi, dan seseorang yang sudah siap makan, yang siap taruh mulutnya, maka makanannya akan terlepas dari mulutnya. Fala yut'imuhu, dan dia enggak bisa fala yat'amuhu, dan dia enggak bisa makan. Wa thawb baina yadayhi liyalbasahu fala yalbasahu, dan seseorang yang sudah siap pakai baju, yang baju itu sudah ada di kedua tangannya, maka dia akan terlepas baju tersebut, udah enggak bisa pakai lagi. Dan ada gelas atau kendi yang sudah siap diminum, maka tidak bisa diminum lagi, semuanya terlepas. Bayi yang digendongnya akan terlepas. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua akan terlepas, ibu dengan anaknya, suami dengan istrinya, saudara dengan saudaranya. Likulli imri'in minhum, semuanya
yauma idzin sya'nu yughni, disibukkan dengan dirinya sendiri melakukan penyelamatan diri. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dahsyatnya peristiwa daripada tiupan sangkakala hari kiamat yang digambarkan dalam Al-Babul 20 fi dzikri sur wal ba'ts wal hasyr. Allahu a'lam bissawab. Thumma qala Al-Babul 21 fi dzikri nufkhati as-sa'ik thumma nufkhatul faz'i. Al-Fatihah. Amin ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'al awladana wa dhurriyyatina wa talamidana fadatan li kitabik wa a'immatan masajid wa a'immatan mujahidin fi sabilik. Allahumma aftah qulubana futuhan 'arifin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah